Salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku, pemirsa Bakti Channel yang terbaik. Senang kita berjumpa kembali dalam belajar Sekolah Sabat di program Sekolah Sabat 777. Belajar Sekolah Sabat 7 menit selama 7 hari setiap jam 7 malam. Hari ini hari Selasa. Kita kembali belajar dari pelajaran Sekolah Sabat dengan judul Ingatlah Pemimpin-Pemimpinmu. Mari kita mengundang kuasa Roh Kudus agar kita lebih memahami pelajaran dari pelajaran hari Selasa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu kami panjatkan Allah kami yang maha tinggi. Engkaulah pencipta dan juga penebus kami. Waktu yang indah ini kembali kami belajar dari belajar Sekolah Sabat. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat memahami pelajaran ini dan firman ini menuntun iman kami untuk lebih setia bagi Tuhan. Kami menyadari kami manusia penuh dengan dosa. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anakmu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran kita hari ini diambil dari kitab Ibrani 13 ayat 7-17. Kita akan baca ayat 7-8. Firman Tuhan demikian. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan di ayat yang ke-17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran kita hari ini mengingatkan kita agar kita menaati pemimpin, di mana para pemimpin di masa lalu kemungkinan besar adalah mereka yang pertama kali memberitakan firman dan mendirikan jemaat. Dengan cara ini, Paulus telah menambahkan para pemimpin pendiri jemaat ke dalam daftar pahlawan setia yang harus dipertimbangkan dengan cermat oleh orang percaya. Dalam hal apakah mereka harus dipertimbangkan? Salah satunya adalah menaatinya. Untuk itu, maka orang-orang percaya dinasehati untuk menaati para pemimpin, karena mereka menjaga jiwa mereka. Rasul Paulus menjelaskan bahwa para pemimpin sebagai gembala yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rohani jemaat, dan juga pemimpin sebagai gembala untuk menjaga kawanan domba, dan yang akan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan untuk keadaan rohani mereka. Saudaraku, tentu saja gagasan itu harus berlaku untuk semua pemimpin gereja yang ada di zaman sekarang ini, serta semua tingkatan denominasi saat ini. Konteksnya juga menunjukkan bahwa para pemimpin ini adalah gembala yang melayani di bawah Yesus, karena Yesus adalah gembala agung dan gembala agung segala domba. Saudaraku, kombinasi kepedulian dan kesetiaan dari para pemimpin dan kepatuhan atau kepercayaan dari anggota akan menghasilkan sukacita. Namun sebaliknya, ini bisa berarti bahwa para pemimpin akan dapat melayani jemaat dengan sukacita, atau bahwa mereka akan memberikan pertanggungjawaban jemaat kepada Tuhan dengan sukacita dan bukan dengan kesedihan. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, semoga melalui pelajaran ini kita dapat menaati pimpinan yang menjaga jiwa kita sebagai gembala kita yang bertanggung jawab memberikan kesejahteraan rohani kepada saudara dan juga saya.
Semoga melalui pelajaran ini akan meneguhkan iman kita untuk lebih setia hanya kepada Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu melalui Ibrani 13 ayat 7 hingga ayat yang ke-17. Semoga melalui ayat ini Tuhan, kami lebih setia untuk menaati pimpinan kami yang Tuhan telah utus untuk menjaga dan memberikan kesejahteraan rohani kami. Terima kasih Bapa di sorga. Banyak sekali pelanggaran yang kami perbuat, ampunkanlah kiranya kami. Kami berdoa untuk semua pemirsa Bakti Channel, apapun masalah mereka, Tuhan selalu campur tangan. Bila ada di dalam keadaan sakit, Tuhan netralisir peredaran darahnya dan jantungnya untuk memperoleh kesembuhan yang datang dari Tuhan. Bila ada dalam keadaan duka, Tuhan berikan penghiburan sejati kepadanya, sehingga mereka tetap berharap kepadamu hingga kedatanganmu yang kali kedua. Mereka berjumpa dengan orang yang mereka kasihi saat kedatanganmu yang kali kedua. Bapa di sorga, bila ada dalam pergumulan, Tuhanlah kiranya bersama dengan mereka. Kiranya mereka tetap berjalan dalam kebenaran-Mu dan berjalan bersama dengan Yesus dalam menghadapi segala pencobaan, rintangan, pergumulan yang mereka hadapi. Bila ada yang berulang tahun, Tuhan sempurnakan sukacitanya menerima berkat-berkat yang datang dari Tuhan sepanjang hidupnya sebagaimana Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di sorga, banyak pelanggaran kami, ampunkan kami. Sempurnakan doa kami ini dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah sahabat kita di hari Selasa. Saya Pendeta Resta Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu Rantau Prapat, pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.